At-taqwa itu artinya al-khawfu wal khasyah. Taqwa itu artinya rasa takut. Adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan hamba tersebut ke dalam syurga. Takut kepada Allah apabila Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya dengan azab yang pedih di dalam neraka. Atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melanggar perintah Allah. Yang namanya ma'ruf tidak dilaksanakan, bahkan ma'ruf itu dia ajak orang lain untuk meninggalkannya, sementara yang mungkar malah diperintahkan untuk dilakukan, dilaksanakan. Jadi terbalik, bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi amar mungkar nahi ma'ruf. Maka sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takut apabila kalau melakukan kemungkaran Allah Subhanahu wa taala akan berikan musibah secara kontan. Kalau masih ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa enggak enak hati kalau andai telat melaksanakan ibadah misalnya, ada rasa enggak enak, ada rasa gelisah, ada rasa takut kepada Allah, itu adalah takwa. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم افتح لنا فتوح العارفين واشرح صدورنا يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji beserta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita. Salawat berandingkan salam kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suluh cahaya pelita bagi seluruh alam semesta. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 35 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyerukan kepada orang-orang yang beriman. Pada kesempatan yang lalu, Ahad yang lalu, Ustazun Al-Fadil Profesor Dr. Fauzi Saleh menyampaikan kepada kita bahwasanya kita harus memupuk keimanan kita, menyuburkan keimanan kita ketika iman itu berbuah. Buahnya itu sangat lezat rasanya. Maka sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah yang beriman. Karena kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama, ittaqullah. Ittaqullah. Di dalam ayat-ayat yang lain banyak, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Dan ayat-ayat yang lain bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Apa artinya ittaqullah atau ittaqillah? Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sering kita artikan dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah.
menjalankan perintah Rasulullah, meninggalkan larangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun secara sederhana, at-taqwa itu artinya al-khaufu wal khasyah. Takwa itu artinya rasa takut. Adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan hamba tersebut ke dalam syurga. Takut kepada Allah apabila Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya dengan azab yang pedih di dalam neraka. Atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melanggar perintah Allah yang namanya ma'ruf tidak dilaksanakan. Bahkan ma'ruf itu dia ajak orang lain untuk meninggalkannya, sementara yang mungkar malah diperintahkan untuk dilakukan, dilaksanakan. Jadi terbalik, bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi amar mungkar nahi ma'ruf. Maka sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takut apabila kalau melakukan kemungkaran, Allah Subhanahu wa taala akan berikan musibah secara kontan. Kalau masih ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa enggak enak hati kalau andai telat melaksanakan ibadah misalnya, ada rasa enggak enak, ada rasa gelisah, ada rasa takut kepada Allah, itu adalah takwa. Maka di dalam sebuah ungkapan ulama itu dikatakan, man khafa syai'an haraba minhu. Apa artinya itu? Mungkin ada yang belajar bahasa Arab atau pernah belajar bahasa Arab atau guru bahasa Arab. Man khafa syai'an haraba minhu. Barang siapa yang dia takut kepada sesuatu, takut kepada ular, takut kepada anjing, takut kepada sesuatu, takut kepada pocong kalau ada, haraba minhu. Bahkan ada sesuatu yang memang enggak ada sebenarnya, cuman angin yang meniup pohon kayu misalnya. Ketika dia muncul rasa ketakutan, haraba minhu, dia akan lari daripadanya, lari menjauhinya. Betul seperti itu. Kalau takut kepada sesuatu, dia akan lari daripada orang itu. Takut sama polisi, dia akan lari daripada polisi. Kalau dia takut sama tentara, dia akan lari dari tentara itu. Itu kalau takut kepada manusia, atau takut yang karena segan atau semisalnya, dia akan menjauhinya. Tapi man khafa rabbahu haraba ilaihi. Berbeda rasa takut kita kepada makhluk dengan sang Khalik. Man khafa rabbahu, barang siapa yang takut kepada Allah Tuhannya, haraba ilaihi, dia akan lari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita takut kepada Allah, makin bergegas kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala juga pernah menyampaikan di dalam gubahan-gubahan syairnya. Apa kata beliau? Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri. Berbekalah dirimu dengan ketakwaan karena sesungguhnya engkau tidak mengetahui. Idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Apabila malam sudah gelap gulita menyelimuti suatu daerah, hal ta'ishu ilal fajri. Pertanyaan muncul sebelum tidur, apakah kita masih bisa hidup esok pagi? Maka dalam hal ini sebelum tidur pun harus dilandasi dengan ketakwaan. Tidur yang bertakwa, kira-kira bagaimana itu? Sebelum tidur itu baca doa dulu, baca ayat kursi dulu, baca surat Waqiah dulu. Minimal pada malam hari itu membaca, dan ini adalah wasiat Rasulullah kepada Uqbah, tidaklah suatu malam itu melewatimu kecuali engkau membaca 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin binnas. Itu Rasulullah titip pesankan kepada Uqbah bin Amir Al-Juhani. Tatkala kalau tidak salah beliau akan kembali ke Yaman. Tapi Uqbah ini adalah seorang sahabat yang makamnya luar biasa. Bacaan Al-Qur'annya bagus sekali. Maka orang-orang yang, bahkan beliau titip kepada orang yang sahabat yang di antara yang terbaik, beliau titipkan setiap malam baca 3 qul.
Kemudian sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, fakam min arusin zayyanuha li zawjiha. Betapa banyak ini dalam hal ini bertakwa, senantiasa kita berbekal diri dengan ketakwaan. Karena kenapa? Fakam min arusin zayyanuha li zawjiha. Betapa banyak pengantin perempuan dirias, dihias, disolek, di make up. Tujuannya untuk apa? Untuk menjadi qurrata a'yun bagi suaminya. Jadi pengantin perempuan dirias untuk pengantin laki-laki. Begitu halnya pula sebaliknya. Kemudian apa yang terjadi? Waqad qubidat arwahuhum lailatal qadri. Ternyata ruh-ruh mereka, arwah-arwah mereka dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadri. Ada yang sadar? Ada yang mengetahui itu? Tidak ada. Wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihim. Betapa banyak ada anak-anak kecil diharap mereka panjang umur, sehat badan, semoga cepat perkembangan otaknya dan badannya dan sebagainya macamnya. Wa qad udkhilat arwahuhum zulmatal qabri. Ternyata masih kecil jasad mereka, ajsaduhum, telah dimasukkan ke dalam gelapnya alam kubur. Ada yang sadar itu? Tidak bisa, tidak ada yang bisa menerka. Anak kecil bisa masuk ke dalam kubur lebih dahulu daripada orang tuanya. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang yang sehat walafiat, ternyata meninggalnya tanpa sebab. Kita hari ini sehat. Kalau kita bertakwa kepada Allah, mati kita husnul khatimah. Karena kenapa? Bisa saja hari-hari ini, coba kita lihat, ada orang meninggal enggak ada sebab. Tiba-tiba, da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang habis kita keluar dari masjid nanti jam 7:30, belum pun selesai minum kopi di sini, tiba-tiba udah datang. Padahal beliau ada duduk misalnya di salah satu kita, tiba-tiba wafat. Dan kita doakan kalau wafatnya seperti itu, wafat husnul khatimah, karena baru saja beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri. Betapa banyak orang yang sudah divonis di rumah sakit umum daerah Zainul Abidin. Telah divonis oleh dokter, setelah didiagnosa, ini beberapa hari kemudian secara pengalaman, secara pengetahuan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. 'Asha hina min ad-dahri, sampai hari ini dia masih hidup. Wa kam min sakinin 'inda sabahi biqasrihi. Betapa banyak ada orang-orang yang ketika paginya dia tinggal, dia duduk di sebuah istana. Wa 'indal masai qad kana min sakinil qabri. Tapi waktu sorenya ternyata dia jadi penghuni atau penduduk alam kubur. Jadi pesan Imam Syafi'i apa? Tazawwad minat taqwa, berbekal diri dengan ketakwaan. Munculkan dan agungkan atau besarkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayat selanjutnya atau potongan ayat selanjutnya, perintah Allah selanjutnya adalah untuk senantiasa mencari jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini apa? Milikilah amal-amal ibadah, terutama amal-amal pamungkas. Amal pamungkas itu apa? Amal andalan kita. Kalau kita menghadap diri kepada Allah Subhanahu wa taala kelak nantinya, amal inilah yang akan kita banggakan, yang kita istimewakan. Bahkan kadang-kadang sebelum kita berjumpa dengan Allah di dunia itu, amal yang kita katakan pamungkas tadi sudah bisa bermanfaat bagi kita. Jadi bagaimana kita menempuh atau kita menempuh jalan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki amal pamungkas tersebut? Yang pertama, kalau kata Rasulullah itu yang penting adwa muha wa in qalla. Jadi beramal itu rutin, berkesinambungan, kontinu. Maka dalam hal ini amal kontinu wa in qalla, meskipun sedikit. Jadi meskipun sedikit tapi berkesinambungan. Kemudian ada disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin.
Halaman-halaman 90 atau 100 kami temukan. Ada amal yang paling terbaik untuk diamalkan, tapi para ulama itu berbeda pandangan. Yang pertama, ada ulama yang menyebutkan amal yang paling afdal itu apa? Asyaqquha 'alan nufusi wa as'abuha. Adalah amal yang paling susah, paling capek untuk dilakukan. Bapak-bapak, masing-masing kita ni apa? Amal yang paling capek, amal yang bukan kebiasaan kita, Pak. Bukan ahli puasa. Waktu puasa capek betul. Ini kan sudah pertengahan Syaban. Kalau kata Rasulullah SAW, bagi yang bukan ahli puasa atau yang enggak ada hutang puasa, jangan berpuasa. Tapi bagi yang punya hutang, lanjut. Yang menjadi ahli puasa biasanya Senin Kamis, Ayyamul Bid, lanjut. Karena mesti dapat fadilah di situ. Namun sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita katakan apa? Bagi sebahagian yang sulit atau berat sekali untuk berpuasa, tatkala dia melakukan puasa, disitulah letak afdalnya. Susah bangun subuh, Pak. Subuh bangunnya selalu jam 6. Dah lewat azan maksudnya. Kadang-kadang jam 6 enggak dapat lagi jamaah. Jadi saya bertekad untuk bangun 4:30. Kalau 4:30 hari ini jeda antara 4:30 ke azan itu udah tinggal 1 jam lagi. Masih lama. Jadi 1 jam itu kita bisa mau bersih-bersih, kemudian kita salat malam, kita baca Quran, zikir, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa kita lakukan di waktu itu. Berat tidak? Berat bagi sebahagian. Maka bagi sebahagian itu, ketika dia melakukan yang berat itu, itulah letak afdalnya. Asyaqquha 'alan nufusi wa as'abuha. Kemudian yang kedua, ma kana fihi naf'un muta'addin. Amal yang paling afdal itu apa? Ketika amal itu secara berkesinambungan manfaatnya. Ada orang, dia kalau salat biasa aja, standar aja dia. Puasa begitu juga. Tapi kalau untuk bantu orang, atau untuk memakmurkan masjid, atau memakmurkan jamaah dengan kebermanfaatan yang ia tebarkan, maka di saat itu dia sudah melakukan ibadah yang paling afdal. Jadi ada, Masya Allah, ada lembaga-lembaga nirlaba, organisasi-organisasi yang bergerak untuk umat, untuk menebar manfaat, maka itu adalah jenis yang kedua, maka nafihi naf'un muta'addin. Yang ketiga adalah az-zuhdu wa tajarrud fid dunya. Amal yang paling baik yang ketiga menurut ulama yang lain adalah ketika dia berlaku zuhud, dia melepaskan dirinya dengan dunia. Jadi orang yang fokus saja kepada akhirat, atau yang dunianya itu dia ambil bagian-bagiannya saja. Bahkan sebagian yang halal dia tinggalkan. Karena kenapa? Itu disebut dengan fudul, sesuatu yang lebih daripada yang halal. Ada halal yang sudah cukup bagi dia, tapi yang halal yang lain dia tinggalkan. Karena kenapa? Zuhud dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ada orang yang zikir fokus saja kepada akhiratnya, itu juga bagian daripada yang ketiga. Atau yang keempat, al-amalu ala mardatir rabbi fi kulli waqti wa hin bima huwa muqtada dzalikal waqti wa wazifatuhu. Yang keempat lebih fleksibel. Amal terbaik bisa kita dapat, bisa kita gapai. Bagaimana caranya? Beramal intinya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala kapanpun dimanapun kita berada. Menyesuaikan saja, berbaur saja. Kalau memang sudah salat subuh di masjid, ya salat subuh di masjid ini adalah ibadah yang afdal. Letak afdalnya di situ. Lalu setelah ini kita bersilaturahmi, maka menit itu adalah menit afdal yang bagi kita. Ketika nanti masuk bulan Ramadan, amal yang kita lakukan di siang hari ya puasa itu. Afdalnya pada puasa. Ketika malam hari ada qiyamul lailnya, itu juga adalah ibadah yang afdal. Setiap waktu, subuh, salat subuh, zuhur, salat zuhur, asar, salat asar. Waktu disuruh untuk berbakti kepada orang tua, di saat dia berbakti kepada orang tua, disitulah afdal ibadahnya. Di sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih fleksibel. Maka miliki amalan pamungkas. Dan secara singkat kami akan sampaikan, dulu ada 3 orang yang mereka terpaksa harus menginap di sebuah gua. Tiba-tiba di muka atau di mulut gua tersebut turunlah batu kemudian menutupi gua tersebut. Masing-masing mereka mengatakan, ini enggak ada cara kita keluar kecuali kita bermunajat kepada Allah, kita sampaikan amal yang pernah kita lakukan yang
the best, yang paling terbaik. Dengan amal itu Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita. Ada orang pertama yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Ada makanan, ada minuman, dia berikan kepada kedua orang tuanya terlebih dahulu ketimbang keluarganya. Ini konteks zaman dahulu, sebelum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dipikir nanti dia lebih pikir kepada orang tuanya daripada keluarganya. Enggak seperti itu cara pandangnya. Tapi orang yang sangat memiliki kasih sayang kepada orang tua, dia perah susu dari kambingnya, dari dombanya, dari untanya, dia berikan kepada orang tuanya terlebih dahulu. Bahkan sudah tidur pun orang tua mesti dinanti sampai esok pagi sampai bangun. Anak-anaknya menjerit, nangis, kelaparan. Lalu dia berikan kepada orang tuanya. Mungkin orang tua sudah renta, tapi kasih sayangnya kepada orang tua luar biasa. Sehingga apa dikatakan? Ya Allah, apabila ini adalah untuk mengharapkan ridhamu, tolonglah kami keluar daripada tempat ini. Bergeserlah batu itu. Kemudian ada orang kedua. Dia orang yang kaya raya, memiliki harta. Dia suka kepada seorang wanita yang merupakan sepupunya sendiri. Pada suatu ketika sepupunya itu memiliki hajat untuk meminjam uang kepada abangnya ini sejumlah 120 dinar. Hari ini 1 dinar 6 juta. 6 juta kali 120, 720 juta. Bukan uang yang sedikit di masa itu. Kalau kita konversikan kurskan ke zaman sekarang, itu belalak mata kita. Banyak sekali pinjamnya. Jadi sedang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu laki-laki ini katakan, boleh, tapi kita harus berdua. Maksudnya dalam hal ini mereka melakukan tindakan asusila, perzinahan. Itu aja syaratnya. Boleh nih kamu saya pinjamkan, tapi kita harus berkhalwat berdua. Lalu wanita ini mengatakan, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Seketika itu laki-laki belum pun menyentuh adiknya itu, kemudian dia bangun, ya saya akan pergi. Dan tadi 120 dinar itu silakan engkau pakai aja, nggak usah kembalikan lagi. Karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau rasa takut itu mengundang ridhamu, maka ya Allah keluarkanlah kami dari ini. Bergeser. Kemudian ada orang yang melakukan, ya dalam hal ini investasi. Ada orang yang memiliki pekerja-pekerja, ada satu pekerja yang lupa dia berikan upah atau orangnya duluan pulang kampung. Tiba-tiba dibelikan satu kambing, kemudian beranak pinak, berkembang biak. Beberapa tahun kemudian orang itu menagih kembali upahnya. Kemudian dikatakan ini satu kandang ini ratusan atau bahkan puluhan, misalnya puluhan atau ratusan kambing itu punya kamu semua. Terkejut orang ini sampai dia mengambil semuanya, dia angkut, satu pun enggak disisakan kepada tuannya itu. Maka dia katakan, kalau ini investasi yang saya lakukan untuk dia itu lillahi ta'ala, keluarkanlah kami dari sini. Bergeser sehingga mereka bisa keluar. Itu amal pamungkas. Miliki amal pamungkas. Dan kemudian yang terakhir adalah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Berjihadlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini berjuang dengan sungguh-sungguh, berkorban dengan teguh. Jihad dengan jiwa, jihad dengan harta, jihad dengan pangkat jabatan, jihad dengan ilmu pengetahuan, dan jihad-jihad yang lain. Kalau kita melakukan itu dalam rangka mengorbankan diri kita, berjuang untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, maka kamu akan menjadi orang yang berhasil, orang yang menang. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ayat yang kami bacakan tadi, yang kami jelaskan tadi, menjadi pelajaran bagi kita, menjadi semangat bagi kita untuk mengisi hari-hari kita insya-Allah di akhir bulan Sya'ban ini. Dan ketika kita memasuki bulan Ramadan, ada kesungguhan, ada pengetahuan yang melandasi amal kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sehingga bisa senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kembali kepada ayat yang ada di atas ini, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, maka beribadahlah, menghambakan dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada Tuhan melainkan zatnya. Wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat
ajak orang untuk melaksanakan solat, ajak keluarga, ajak tetangga, ajak teman dan sahabat untuk melaksanakan solat. Tujuannya untuk apa? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.